2, 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat sekalian. Kembali bertemu di podcast Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Gimana kabarnya Sobat Sehat sekalian? Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini berada dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Pagi ini sudah datang narasumber Dr. Andani Limawati, Kepala Puskesmas Kratonan Kota Surakarta. Selamat pagi Dr. Lima, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, matur nuwun Dr. Yusuf sudah berkenan untuk kami hadir di sini, sedikit memberikan patah kata buat teman-teman sobat sehat semuanya. Halo, perkenalkan saya Dr. Lima dari Puskesmas Kratonan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kondisi sehat dokter ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kondisi dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan juga sobat sehat sekalian juga dalam kondisi sehat dan bugar. Amin. Teman-teman, pagi ini kita coba akan berbincang dengan Dokter Lima terkait tentang pemeriksaan IFA-tes dan Sadanis. Ya. Sebelumnya mungkin bisa di-share dulu dokter, Puskesmas Kratonan ini lokasinya ada di mana dokter? Iya Bapak, jadi Puskesmas Kratonan itu memang agak terpencil ya teman-teman semuanya. Tapi kita kecil tapi kecil-kecil cabai rawit ya. Kita ada di Jalan Pringgondani nomor 34 di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan. Kalau Bapak Ibu semuanya lewat di Jalan Honggo Wongso yang ada Somai Manahan, nanti ada Sofi Sovel, gang masuk ke kiri itu ada Puskesmas Kratonan. Di sebelahnya ada Kelurahan Kratonan dan juga di depannya ada SD Kemasan 1 Bapak. Oke, ini ya lokasinya sobat sehat sekalian nanti di Puskesmas Kratonan. Untuk kaitan ini layanan IFA-tes dan Sadanis ini sebenarnya layanan apa atau untuk siapa Dokter Lima ini? Oh iya, ini Bapak, jadi memang kita alhamdulillah di tahun 2024 kemarin Puskesmas Kratonan terpilih menjadi launching untuk pelayanan IFA-tes HPV DNA Bapak, yang dihadiri langsung oleh Bapak Wali Kota, dan menjadi pasien pertama adalah Ibu Wali Kota kita, yaitu Ibu Wali Kota sendiri. Iya, Ibu Wali Kota yaitu Ibu Vanessa Anestesia. Itu menjadi pasien kita yang pertama untuk bisa mempromosikan apa itu screening kesehatan terutama untuk wanita. Karena kita tahu sendiri bahwasanya untuk kanker saat ini, kanker yang terbanyak pada wanita itu adalah kanker serviks dan juga kanker payudara. Di mana kanker serviks itu adalah suatu kanker yang mengenai di leher rahim Bapak. Dan kalau di leher rahim nggak akan kelihatan, tidak ada benjolan, tidak ada keluhan sampai memang benar-benar sudah sangat parah, stadium 4 baru ada keluhan. Sehingga sangat penting sekali kita melakukan pencegahan, yaitu deteksi dini. Salah satunya dengan IFA-tes. Dan IFA-tes ini di Puskesmas gratis. Untuk warga Kota Surakarta gratis. Untuk semuanya wanita yang sudah melakukan seksual aktif dan di atas usia 30 tahun bisa melakukan screening kesehatan, mengetahui adanya gejala kanker serviks melalui IFA-tes. Yang kedua itu Sadanis Bapak. Sadanis itu periksa payudara melalui kita secara klinis. Nanti akan diajari Bapak. Jadi kita lakukan dengan tenaga medis apakah ada benjolan. Nah kemudian kita akan mengajari ibu-ibu semuanya untuk melakukan Sadanis sendiri di rumah. Sehingga apabila ada kelainan bisa langsung ke Puskesmas atau tenaga kesehatan yang lebih ahli. Ini itu sebagai awalan sobat sehat sekalian ya. Jadi ada pemeriksaan IFA-tes ya, bahkan di Puskesmas Kratonan terpilih ya untuk launching tahun 2024 ya, dan bahkan dari Bapak Wali Kota sendiri yang melakukan launching dan pasien pertama bahkan Ibu Wali Kota Surakarta yang langsung melakukan pemeriksaan. Berarti untuk di Puskesmas Kratonan ini untuk layanan kesehatan itu tidak hanya sekedar pemeriksaan ibu hamil saja ya Dok ya? Iya, tidak hanya. Jadi kalau Puskesmas itu tidak hanya ibu hamil, tidak hanya imunisasi, tetapi kita juga melayani pelayanan konsultasi baik bagi teman-teman mungkin yang kok ada keluhan, tidak perlu takut, tidak
tidak perlu tanya-tanya ke Mbah Google, malah tanya orang yang tidak berkompeten. Ayo monggo ke puskesmas, apalagi untuk warga Kota Surakarta sudah dipastikan gratis, dan apabila mempunyai BPJS juga bisa digunakan untuk konsultasi ke kita, sehingga nanti bisa kita arahkan. Misalkan memang ada gangguan reproduksi, ada gangguan keputihan, kemudian seputar dengan pelayanan KB, menopause, haid yang tidak teratur, bisa. Oke. Ya, bisa kita konsultasi Jadi seperti itu. Bapak. Pemeriksaannya sangat lengkap, tidak hanya sekedar untuk cek konsultasi kesehatan atau penyakit tertentu, tetapi juga sampai kepada screening yang dalam hal ini memang lebih fokus terkait kanker leher rahim dan juga kanker payudara melalui IFA-tes dan Sadanis. Ini untuk pelayanan IFA-tes maupun Sadanis ini, kalau misalnya ada sobat sehat sekalian yang mau periksa ini, caranya bagaimana dokter? Monggo, bisa langsung aja ke Puskesmas Kratonan, Bapak Ibu semuanya. Untuk pasien BPJS yang vaskes pertamanya Puskesmas Kratonan bisa melalui mobile JKN ya, mobile JKN, sehingga lebih mudah dan mengurangi waktu antrian. Juga bisa melakukan layanan telekomunikasi melalui MJKN bila belum sempat untuk ke Puskesmas. Bisa juga kita dengan konsultasi online, Bapak. Di Puskesmas ada konsultasi online dengan kesehatan ibu anak, namanya Suketeki. Oke. Nomor WA-nya bisa Bapak Ibu lihat di Instagram kami. Di Instagram kami Puskesmas Kratonan Solo. Akan kelihatan untuk nomor Instagram kami di 0811 0811 275 275 9081. 9081. Ya, ini bisa konsultasi online ya dokter ya. Iya, karena yang memegang adminnya adalah kami tenaga medis, sehingga akan kami arahkan langsung jawaban dari tenaga medis Puskesmas Kratonan, insyaallah. Oke, ya jadi ini tidak ada alasan lah ya tentunya nanti untuk ini kesulitan nih untuk mengakses pelayanan, ternyata mendaftar rawuh langsung bisa, mendaftar secara online bisa, telekonsultasi tadi juga bisa, bahkan ada konsultasi online, sehingga mestinya ini tidak boleh lagi menjadi hambatan kemudian tidak melakukan untuk konsultasi ini. Kemudian kalau misalnya sudah mau datang dok untuk pemeriksaan, ini jam pelayanannya gimana dok untuk di Puskesmas Kratonan ini untuk terutama pemeriksaan IFA-tes maupun Sadanis ini? Bapak Ibu semuanya, untuk jam buka pelayanan kita semuanya sama untuk Puskesmas di Kota Surakarta. Untuk setiap hari ini untuk pendaftaran di hari Senin sampai Kamis itu jam 7.30 sampai jam 12, hari Jumat 7.30 sampai jam 10, dan hari Sabtu 7.30 sampai jam 11. Hanya saja memang di hari Senin dan hari Kamis gitu memang kita fokuskan pada ibu hamil, Bapak. Fokus untuk layanan ibu hamil. Karena ibu hamil kan sekarang itu sudah tidak cuma diperiksa saja, oh ini hamil berapa bulan, tidak. Karena ibu hamil tuh sekarang pemeriksaannya juga sudah sampai berapa T ya Pak. Jadi harus ada konsultasi, USG dan sebagainya, sehingga mungkin kalau sobat sehat semua saat di hari Senin sampai Kamis mungkin akan lebih panjang antriannya. Walaupun ini kelihatannya cuma 11 ya, tapi satu ibu hamil tuh setengah jam. Sehingga kita memang arahkan di hari Rabu. Terutama di hari Rabu. Iya, karena di hari Selasa ada imunisasi juga balita. Jadi kita arahkan untuk pemeriksaan IFA-tes itu diarahkan di hari Rabu, Jumat dan Sabtu, Bapak. Hari Rabu, Jumat dan Sabtu. Jadi ini untuk yang akan. Kalau untuk Sadanisnya tidak masalah ya, dok, bisa bebas ya. Oke. Gitu ya sobat sehat sekalian ya. Jadi ini untuk hari dan waktunya, dan meskipun ada tadi jam pendaftaran, tetap semua pasien dilayani sampai selesai ya dokter ya. Selesai. Sebenarnya kalau mau jadi di luar hari itu tidak masalah, hanya saja perlu kami tekankan bahwa di hari tersebut ada ibu hamil, ada sehingga imunisasi. panjang mungkin antriannya seperti ya. itu. Sehingga antriannya mungkin lebih panjang, lain nanti mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama. Tadi mungkin sudah disampaikan. Tadi sudah disinggung untuk biaya katanya gratis dokter. Ini bagaimana? Apakah memang gratis atau mungkin ada biaya apa gitu dokter? Iya. Khusus untuk pasien BPJS kami yang di yang FKTP-nya di Puskesmas Kratonan jelas gratis ya Bapak ya. Kemudian untuk warga Kota Surakarta itu gratis.
Warga Kota Surakarta gratis karena itu termasuk ke dalam perwali pembebasan biaya pelayanan kesehatan, termasuk dari pemerintah program kesehatan pemerintah Kota Surakarta, sehingga untuk warga Kota Surakarta dipastikan gratis. Hanya saja untuk di penduduk luar Kota Surakarta maka akan dikenakan biaya tindakan sesuai dengan Perda, yaitu 35.000 Bapak. Jadi ini Sobat Sehat tidak usah khawatir, baik yang BPJS KTP-nya di Puskesmas Kraton ataupun bahkan warga Kota Surakarta ini untuk pemeriksaan IVA-tes maupun Sadanis gratis nggih. Hanya untuk yang dari luar Kota Solo kalau memang memeriksa memang ada biaya tindakan sesuai dengan perwali. Dokter, walaupun tadi sudah sempat disinggung, sebenarnya apa tuh Dok perlunya kok masyarakat harus mengakses pelayanan IVA-tes atau Sadanisti untuk apa tuh Dokter? Ini penting sekali dokter, ya Allah. Jadi kalau kita tahu ya Bapak Ibu semuanya ya, sekarang itu angka kematian bahkan yang dulu itu dengan penyakit menular sekarang sudah bergeser gitu dokter dengan penyakit yang tidak menular. Yang mungkin kalau yang pertama yang bombastis itu adalah jantung, stroke dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu bahwa di angka nomor 3 kematian itu adalah kanker. Kanker dokter yang juara ketiga ini Sobat Sehat sekalian ya. Dan Indonesia itu memperoleh peringkat ketiga juga dokter, tapi di dunia peringkat ketiga, tapi tentang kasus kanker serviks terbanyak, Masya Allah. Ini suatu ranking tapi tidak membanggakan dokter ya. Jadi ranking 3 kanker serviks sedunia. Karena ternyata 36.000 wanita Indonesia itu didiagnosa dengan kanker serviks. Dan sayangnya 21.000-nya meninggal Bapak. 21.000 dari 36.000. Jadi diperkirakan 3 dari 5 orang wanita 60%-an berarti kira-kira yang dokter dideteksi dengan kanker serviks itu meninggal. Sehingga kalau kita lihat di sini memang deteksi dini kanker serviks itu sulit. Karena dia letaknya mohon maaf ya di dalam. Jadi dalam kalau kita rahim ya. kalau kita mau lihat rahim kan juga harus dibuka. Itu kan orang tuh jarang melihat. Jadi kalau misalkan untuk kanker ada benjolan, benjolan di sana nggak akan kelihatan Bapak. Kelihatan. Nah, dan kelihatannya kalau sudah non sewu berbau, kemudian banyak keluar cairan yang tidak darah dan sebagainya baru akan kelihatan. Padahal, ini sudah stadium lanjut. Sudah stadium lanjut. Mungkin sudah menyebar kemana-mana. Sehingga sangat penting dilakukan pemeriksaan ini. Walaupun mungkin kadang-kadang wanita kok nggak nyaman ya, kok harus dibuka ya. Padahal kita nggak tahu loh, kanker itu bisa menyerang siapa saja. Ya, karena tadi 36.000 itu mungkin ada di antara kita, kan kita nggak tahu. Nah, angkanya sangat besar dan peluang kematiannya bahkan 60%. Yang satu untuk Sadanisnya apa kepentingannya dokter ini? Nah, kalau untuk kanker payudara mungkin kanker payudara kan kelihatan ada benjolan. Tapi jangan salah, ternyata kanker payudara itu menduduki peringkat pertama kanker terbanyak di Indonesia. Peringkat pertama di Indonesia lah. Tadi juara 3 dunia, ini juara 1 nasional ya. Dan itu menjadi penyumbang kematian pertama akibat kanker. Jadi banyak sekali. Kalau kasus baru itu sekitar 68.000 dari total 396.000 kanker baru di Indonesia. Dan mortalitasnya juga hampir sama, 22.000 jiwa. Angkanya juga hampir cukup tinggi juga ya. Dan 70% yang terdeteksi dia itu di tahap lanjut itu mortalitasnya tinggi. Nah, sehingga kadang-kadang teman-teman merasa benjolan biasa. Tapi ternyata itu kanker serviks. Karena memang kadang-kadang kanker payudara. Karena memang ternyata benjolan di payudara itu ada yang fisiologis atau mungkin normal saat ada hormonal, tapi ada juga yang patologis. Nah, kadang-kadang mungkin pernah periksa katanya nggak apa-apa, ada siklus, tapi saat ada lagi tidak dirasakan, ternyata itu yang patologis. Nah, seperti jadi kita menyadarkan teman-teman di Sadanis ini bahwa pemeriksaan itu tidak harus dengan ke pelayanan kesehatan, tapi minimal jenengan sudah melakukan dan diajari oleh tenaga kita, nanti bisa melakukan sendiri yang benar. Yang benar, karena memang harus ada di luar siklus menstruasi dan sebagainya. Jadi tidak sembarangan juga memeriksanya dokter ya. Mohon maaf nyun sewu, tidak sekedar bahasanya diraba atau dicekel-cekel sendiri nanti benjolan beneran apa enggak lah itu atau ini sesuatu yang normal apa enggak lah, ini harus dibimbing oleh
teman-teman tenaga kesehatan. Sehingga kalau kita boleh simpulkan dokter, siapa sebenarnya yang perlu untuk cek IVA test maupun Sadanis ini dokter? Ya, tadi ya yang jelas adalah semua perempuan yang telah menikah atau sudah aktif berhubungan seksual, terutama di atas usia 30 tahun. Nah ini sobat sehat sekalian ya, setiap perempuan yang sudah menikah dan aktif secara seksual, terutama usia di atas 30 tahun. Ya ini harus diharapkan melakukan pemeriksaan IVA test maupun Sadanis. Untuk dia melakukan pemeriksaan ini setiap berapa lama sekali dokter untuk ini? Sebenarnya untuk IVA dan Sadanis itu termasuk ke dalam paket CKG Bapak, cek kesehatan gratis. Iya, sudah termasuk dalam paket CKG. Sehingga kalau Bapak Ibu mau setiap tahun tidak apa-apa. Tetapi apabila ada tidak ada masalah, tidak ada faktor resiko, sebenarnya 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Akan tetapi untuk Bapak Ibu semuanya yang mungkin ada faktor resiko seperti ada keturunan untuk kanker, ada gaya hidup yang tidak baik. Karena apa itu dok gaya hidup yang tidak baik? Apa dok contohnya dok? Biar sobat sehat juga tahu ini dok. Karena teman-teman sebenarnya untuk sekarang itu yang namanya penyebab kanker itu kan masih belum tahu ya. Kecuali untuk kanker serviks itu masih dengan HPV ya, jadi ada human papilloma virus. Tapi yang lainnya itu masih tidak diketahui banyak. Tapi yang jelas untuk kanker itu adalah perubahan dari sel normal menjadi sel abnormal. Dan paling sering itu karena banyak exposure yang tidak natural. Seperti apa? Kita pola hidup yang tidak baik, diet yang tidak baik, yang sekarang polanya instan, banyak pengawet. Kemudian kita istirahat juga tidak baik, minum air putih yang kurang, jadi stres yang tinggi. Itu akan mempengaruhi tubuh itu seperti kena stres terus. Sehingga nanti untuk perkembangan atau perubahan sel itu akan mempengaruhi bagaimana informasi itu benar atau tidak, sehingga selnya bisa berproliferasi menjadi sel yang kanker atau sel yang mutasi. Nah itu juga berpengaruh Bapak. Ini berarti yang memiliki kegiatan atau keadaan tadi ini punya faktor risiko ya, yang diharapkan setahun sekali bisa melakukan untuk bisa melakukan pemeriksaan tadi. Kalau kemudian ini misalnya dokter, kalau ternyata memang ada sesuatu, katakanlah mungkin mengarah ke kanker leher rahim atau ke kanker payudara, apakah nanti ada tindak lanjut atau ada langkah yang diberikan dokter? Jelas. Jadi kalau setiap ada hasil yang abnormal, karena abnormal itu banyak ya. Saat kita bisa membuka, ini kita ngomongkan tentang IVA test nih Bapak. Kalau kita ngomong IVA test, kita akan melihat kondisi dari leher rahim yang sebelumnya tertutup, nggak akan ada yang bisa melihat ya, karena di dalam. Bahkan mungkin suaminya juga tidak bisa melihat, tapi tenaga medis bisa melihat. Kita akan bisa melihat kondisi di sana. Apakah ada erosi, apakah ada luka, apakah ada infeksi. Nah, sehingga untuk hasil-hasil yang tidak normal itu memang seharusnya bisa diulang dan nanti kita berikan terapi. Ada terapinya. Tapi kalau misalkan untuk hasil-hasil yang jelas ada perubahan sel, karena harusnya kalau dikasih cuka, ini kan kita kasih cuka, untuk sel normal itu tidak akan bereaksi, tapi untuk sel yang abnormal itu akan bereaksi menjadi lebih putih. Biasanya untuk sel-sel yang sudah bereaksi atau yang sudah kemungkinan ada perubahan mutasi, itu akan kita terapi, nanti kita rujuk di rumah sakit yang berkompeten Bapak. Dan itu juga bisa dengan BPJS teman-teman. Artinya ada fasilitasi ya, dijamin dengan BPJS. Jadi ternyata ini ada tindak lanjut ya sobat sehat sekalian, artinya tidak perlu khawatir kalau kemudian dilakukan pemeriksaan terus hanya dibiarkan, enggak, tapi ada tindak lanjutnya. Juga yang kalau di kanker payudara juga ada. Iya, alhamdulillah kemarin di tahun 2024 kita di Puskesmas itu sudah ada dokter yang kita latih untuk USG payudara. Nah, kita tinggal melengkapi untuk alatnya. Tapi sudah ada yang dilatih terkait dengan screening payudara, Bapak. Jadi screening payudara dan juga IVA itu ada dokter dan juga bidan yang kita latih di Balai Pelatihan di Gombong ya, Jawa Tengah ya. Kita latih untuk bisa benar-benar memahami, oh ini ada gangguan di
serviks, ada gangguan di payudara, sehingga nanti kalau memang ada benjolan, itu bisa kita lakukan USG mamai dan bisa kita lakukan tindakan langsung ke rumah sakit, karena itu bisa dijamin oleh BPJS. Ya, jadi diagnosisnya insya Allah sangat akurat. Teman-teman sobat sehat tidak usah khawatir, bisa diketahui dengan baik. Oh ternyata ini misalnya memerlukan untuk tindakan tindak lanjut maupun penanganan. Kemudian kalau ternyata sobat sehat sudah tertarik dokter, kepengen cek untuk IVA tes atau Sadanis, itu bisa langsung datang ujuk-ujuk atau perlu persiapan apa itu dokter? Nah itu. Jadi kalau untuk Sadanis sebenarnya tidak ada kriteria langsung, bisa langsung aja, tidak ada kriteria. Hanya saja untuk IVA memang ada beberapa persyaratan Bapak. Apa ini dokter syarat-syaratnya? Yang jelas kan sudah menikah dan aktif secara seksual, karena kita akan membuka, mohon maaf, untuk sampai ke dalam rahim. Jadi membuka vagina untuk bisa melihat di leher rahim. Nah itu yang jelas dia harus sudah menikah atau aktif secara seksual, ada persetujuan, kemudian tidak sedang menstruasi, tidak berhubungan badan selama 1 kali 24 jam terakhir. Sebelum cek karena akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir tidak sedang hamil. Tidak sedang hamil ya. Seperti itu. Ini berarti bukan diambil darahnya ya dok ya? Bukan. Ya ini barangkali sobat sehat kalau dengar kata periksa itu mesti asumsinya diambil darahnya. Iya. Nah ini biar mengetahui ya, tadi sudah disampaikan oleh dokter Lima ya prosedurnya seperti apa, sehingga oh ternyata yang dilakukan seperti ini. Nah ini apakah mesti harus didampingi suami begitu dokter? Iya sebenarnya tidak harus, asalkan suami bisa memberikan izin, tapi memang itu ada informed consent. Informed consent itu ada persetujuan medis bahwa memang bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, dan memang kita pemeriksaannya untuk IVA tes itu yang mungkin masih menjadi momok untuk ibu-ibu, mungkin sudah tahu oh iya kanker memang harus dicegah dan sebagainya, tapi ketakutan itu loh. Ketakutan, bisa lihat di Instagram kami testimoni dari Ibu Wali Kota bahwasanya sangat tidak sakit. Tidak sakit ya. Dan tidak terasa. Ibu Wali Kota pun awal-awal juga takut. Oke, diapain gitu ya barangkali. Karena ya, mungkin sudah tahu ya bahwasanya itu kita seperti membuka vagina dengan alat, kita masukkan cuka untuk melihat adanya perubahan. Ada perubahan itu berarti ada kemungkinan ada mutasi sel di sana, atau kemungkinan ada bibit kanker di sana. Kalau tidak berarti aman, sambil melihat ada infeksi atau lesi di sebelah situ. Begitu mungkin kan pikirannya kayak dibuka, padahal itu sedikit sekali kalau dibandingkan dengan kepala bayi yang dilahirkan. Tidak sakit ya sobat sehat ya. Kalau yang satunya yang Sadanis ini apa juga diambil darah gitu dokter? Enggak, kalau untuk Sadanis itu kita diajarkan untuk melihat adanya benjolan di payudara dan juga di limfonodi. Kadang-kadang teman-teman cuma memikirkan cuma di tengah payudaranya saja, bahwa ternyata itu benjolan di payudara tidak hanya di sekitar payudara, tapi juga bisa di sekitar getah bening di sekitarnya. Kelenjar getah bening di sekitarnya. Sehingga nanti akan diajarkan, teman-teman jangan takut, akan diajarkan dari teman-teman bidan kami yang sudah terlatih untuk cara membedakan apakah ini benjolan benar atau cuma grenjel-grenjel, atau cuma kok lemak. Ada dok, lemak juga ada ya. Lah ini ya. Karena kadang-kadang limfoma kayak gitu kan juga ada. Mungkin kebanyakan gorengan ya dokter ya. Lah ini ya yang ternyata dikira benjolan ternyata adalah lemak. Makanya datang dok, kalau dulu sudah tahu ya manfaatnya begitu rupa ini. Apa sih stigma di masyarakat yang bikin kok masyarakat ini mungkin masih ada yang enggan atau masih ada yang takut gitu dokter di masyarakat kita? Ya yang jelas itu seperti pemeriksaannya, karena seperti tadi ya dibilang ya bahwa harus melihat di dalam, dan itu merupakan pemeriksaan yang tabu. Karena dipikirkan buka-bukaan, wanita itu kan aurat paling dalam itu kan di payudara dan juga di organ bawah ya, organ bawah. Kalau kita lihat itu seperti pemeriksaan yang tabu dilakukan, kok didelok sampai seperti itu. Nah, seperti itu salah satu stigma teman-teman. Tapi jangan khawatir, kita akan memastikan ruangan di pemeriksaan kita itu untuk pemeriksaan Sadanis dan IVA itu benar-benar ruangan yang tidak dimasuki oleh siapapun. Sehingga tadi kami sampaikan bahwa sebaiknya memang di hari Rebo, Jumat dan Sabtu
Sabtu karena akan nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengurangi ketemu imunisasi dan sebagainya yang banyak orangnya seperti itu. Kita pastikan satu privasi, ya privasi. Yang kedua kita pastikan itu tadi tidak nyeri dan sebagainya, dan dipastikan semua yang melakukan adalah wanita. Ya, wanita. Jadi tidak perlu khawatir, seluruh petugas baik wanita, dokter, bidan ataupun yang lain seluruhnya adalah wanita dan tidak ada kekhawatiran untuk tadi rahasia ya Dok, semuanya privasi, dijaga secara. Pasien datang langsung kunci, tidak ada yang boleh keluar masuk. Ya, nah, dan juga mungkin yang pertama seperti itu ya tabu ya Bapak ya. Yang kedua itu mungkin takut sakit, nyeri ya. Sama seperti sama-sama teman-teman KB itu kan kalau kita mau edukasi untuk KB implan dan IUD itu kan juga susah. Padahal IUD itu kan cuma buka serk gitu aja ya. Efektifnya tinggi, lama, tidak perlu banyak rep-koneko. Itu kan juga sulit karena ketakutan. Padahal kalau sudah dilakukan nggak sampai berapa detik bukanya. Sama seperti IVA sebenarnya karena ketakutan. Karena memang kita membuka vagina untuk bisa melihat secara jelas leher rahim. Nah Bapak Ibu, kalau kita pentingkan gini ya, setahun sekali, dan saat kita buka itu kita benar-benar tahu kondisi di dalam kita. Karena siapa tahu di luarnya bersih, nang jerone ono apa mboten enten sing ngertos ya. Dian belum tahu ya Dok, kecuali kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau dilihat Dok, metode ini apa sih kelebihannya? Kenapa kemudian dipakai di puskesmas? Salah satunya mencegah tadi ya kanker juara 3, kanker juara 1, dan ini pembunuh wanita terbesar mungkin kalau boleh kita katakan sih. Apa ya Dok mungkin untuk ini kelebihannya dari metode IVA-TEST maupun Sadanis? Ya, kelebihannya yang jelas ada beberapa metode untuk deteksi dini kanker serviks Bapak. Jadi hanya IVA, ada juga yang mungkin Bapak Ibu semuanya atau teman-teman sobat sehat semuanya pernah dengar pap smear ya. Pap smear lah. IVA itu hasilnya saat itu juga instan. Langsung akan kelihatan, dibuka langsung kelihatan, oh ini ada luka, oh ini ternyata tidak ada sel yang berubah, semua sel masih normal langsung. Jadi kalau misalkan oh ada perubahan kok rodok putih berarti ada perubahan. Nanti akan dikonfirmasi ke rumah sakit, itu bisa langsung. Tapi kalau pap smear itu sama-sama dibuka, diambil selnya, dilihat di mikroskop. Sehingga ada proses untuk menunggu berhari-hari pembuatan preparat. Tidak langsung jadi ya? Langsung jadi. Dan juga pap smear agak mahal. Kalau di laboratorium luar itu sekitar 100 sampai 300 ribu. Kalau di IVA-TEST itu murah. Tadi sudah dibilang gratis ya untuk semua masyarakat Kota Surakarta. Bahkan kalau yang bukan masyarakat Kota Surakarta hanya 35.000. 35.000 sangat terjangkau juga. Sangat terjangkau dan sangat lebih sederhana, tidak memerlukan karena kadang-kadang kalau pap smear itu kan melihat sel di mikroskop sehingga mungkin ketelitian pemeriksa yang melihat di mikroskop itu juga berbeda ya Bapak, sehingga kan prosedurnya lebih rumit dibandingkan dengan IVA-TEST, sehingga IVA-TEST diharapkan menjadi jembatan pertama atau pintu pertama screening, sehingga nanti akan kelihatan yang bermasalah untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih cepat sehingga mengurangi angka morbiditas dan juga angka mortalitas, insya Allah seperti artinya itu. Dengan diketahui lebih awal insya Allah tidak akan sakit. Dan kalaupun terpaksa sakit insya Allah ditangani seawal mungkin, tidak sampai ke arah yang mematikan. Benar sekali Pak Dokter. Itu sobat sehat sekalian, layanan IVA-TEST dan Sadanis. Terakhir Dokter, apakah ini hanya di Puskesmas Keratonan saja untuk di Kota Surakarta atau di tempat lain juga ada yang menyediakan Dokter untuk layanan ini? Oh sama sebenarnya, semua pelayanan di 17 puskesmas di Kota Surakarta terstandarisasi, semua pelayanan sama. Bisa dilayani bisa juga dilayani di 17 puskesmas di Kota Surakarta. Ya semuanya bisa dilayani, tapi mungkin kita mempromosikan puskesmas kami ya. Bisa dilihat di Instagram Puskesmas Keratonan Kota Surakarta. Apalagi tadi ya tempat launching ya, sudah di launching Bapak Wali Kota tahun 2024. Mari sobat sehat sekalian, dimanfaatkan tentunya layanan pemeriksaan IVA-TEST maupun Sadanis ini. Tadi sudah disampaikan terutama untuk
semua perempuan ya yang sudah menikah, aktif secara seksual Dan di lebih atas 30 tahun ya ini ya. Ini jangan sampai belum periksa IFA-tes dan Sadanis, paling enggak tadi setahun sekali, kalaupun tidak ada problem atau masalah bisa mungkin 3 tahun sekali tadi Nje. Terakhir dokter, ini take home message yang bisa untuk dibawa sobat sehat sekalian terkait ini apa dokter, bisa disampaikan pada teman-teman semuanya? Ya, yang jelas sama seperti yang sudah digemborkan Pak Presiden, Pak Wali Kota, bahwa yang paling penting adalah deteksi dini. Deteksi dini untuk semua penyakit, terutama penyakit kanker. Jadi ya ketahui dulu tubuhmu, cegah sehat sekarang untuk sehat di masa depan. Oke, terima kasih sekali. Ini sangat menginspirasi kita semuanya. Dokter Lima, terima kasih atas waktunya bersama kita di podcast Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dan sekali lagi kami mengajak sobat sehat sekalian untuk terus mengikuti atau memantau podcast kita. Dan mari apa-apa yang memang menjadi ajakan hidup sehat termasuk mengakses pelayanan pemeriksaan IFA-tes maupun Sadanis di 17 Puskesmas Kota Surakarta, terutama di Puskesmas Kratonan bisa dilakukan. Dan tadi sudah disampaikan, periksa hari ini sehat di masa depan selamanya bahagia ya gitu ya. Amin 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 ya robbal alamin. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan podcast pagi hari ini. Teriring doa, sobat sehat sekalian semuanya dalam keadaan sehat. Kami akhiri, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, monggo.